Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 385, 7 Ramadan 1446 Hijriah atau 7 Maret 2025 Masehi, dengan judul Mewujudkan Dua Perisai Umat. Tak ada bulan yang menandingi keistimewaan Ramadan. Ramadan dijuluki Sayyid Asy-Syuhur, pemimpin seluruh bulan karena begitu berlimpah keutamaannya. Pada bulan ini ditebarkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini pula ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Puasa adalah perisai. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kaum mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Secara bahasa, puasa atau saum bermakna imsak atau menahan. Adapun secara syar'i, puasa bermakna menahan diri dari makan dan minum serta jima atau hubungan badan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Di antara keutamaan puasa disebut Rasulullah SAW sebagai perisai bagi seorang mukmin. Beliau bersabda, puasa adalah perisai seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasai. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan makna junnah atau perisai dalam hadis di atas, yakni bahwa puasa yang dijalankan seorang hamba akan melindungi dirinya, seperti perisai yang melindungi seseorang saat berperang dari serangan musuh. Maka demikian pula puasa. Puasa melindungi pelakunya dari berbagai kemaksiatan di dunia. Puasa yang menjadi perisai bagi seorang hamba dari berbagai kemaksiatan adalah puasa yang membentuk pribadi yang bertakwa. Itulah pribadi yang menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Inilah pencapaian dari puasa bagi seorang hamba. Puasa sebagai junnah atau perisai juga bisa dimaknai sebagai pelindung hamba dari siksa neraka kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla telah berfirman, puasa adalah perisai. Dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, puasa yang dijalankan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharap ridhonya akan mengantarkan seorang muslim pada derajat takwa. Dengan itu pula ia akan tergerak untuk meninggalkan semua larangannya seperti ghibah, kata-kata kasar dan kotor, meninggalkan permusuhan terhadap sesama, meninggalkan kebohongan dan penipuan, meninggalkan riba, zina, tindak korupsi, suap menyuap, pemerasan dan sebagainya. Ketakwaan ini akan terus terbawa walaupun Ramadan sudah berlalu. Muhasabah diri dan negeri. Pertanyaannya, apakah saum Ramadan yang telah kita jalankan setiap tahun telah benar-benar menjadi junnah atau perisai untuk diri kita? Sudahkah saum Ramadan yang terus berulang setiap tahun membentuk ketakwaan total pada mayoritas muslim di negeri ini? Terkait itu, hasil survei Pew Research Center yang diterbitkan pada tahun 2024 memang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara paling religius di antara 102 negara lainnya. Namun kenyataannya justru kontradiktif, religius tetapi jauh dari ketaatan beragama. Contoh, walaupun banyak diisi para pejabat muslim, Indonesia malah menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Berdasarkan survei Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Jauh dari clean government. Teranyar, bagaimana para pejabat di Pertamina rame-rame melakukan korupsi hingga merugikan negara nyaris mencapai 1.000 triliun. Itu belum termasuk total korupsi bernilai ribuan triliun rupiah lainnya di bidang pertambangan seperti timah, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya. Contoh lain, meski Ramadan disambut gembira, judi online dan pinjaman online tetap merajalela. Sebanyak 8,8 juta warga Indonesia terlibat judol dengan nilai perputaran uang mencapai 600 triliun rupiah. Lalu sebanyak 18 juta warga terjerat pinjol dengan nilai transaksi lebih dari 69 triliun rupiah. Praktik premanisme juga terus merajalela di tengah masyarakat, di antaranya dalam bentuk aksi-aksi pemerasan. Korbannya mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan,
Himpunan Kawasan Industri atau HKI melaporkan batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah akibat pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air. Penyebab semua ini terjadi adalah karena ajaran Islam telah dikerdilkan dalam urusan ibadah ritual semata, tidak untuk bidang lain seperti ekonomi, sosial, pidana, apalagi politik dan pemerintahan. Inilah faham sekulerisme yang sudah menjadi falsafah di negeri ini. Agama dipisahkan dari kehidupan. Agama hanya dipraktikkan di tempat-tempat ibadah dan momen-momen ibadah seperti Ramadan. Bahkan terjadi pula eksploitasi terhadap ajaran Islam. Islam dipakai saat memberikan keuntungan materi dan popularitas. Ajaran Islam yang membawa keuntungan seperti umroh, haji, zakat, infak, dan sedekah digencarkan demi keuntungan penguasa. Islam pun dieksploitasi untuk mencitrakan kesolihan para polisi dan pejabat, khususnya setiap menjelang pemilu. Tidak lain agar umat percaya dan mau memilih mereka, padahal seringkali itu hanyalah palsu dan pencitraan belaka. Di sisi lain, orang-orang yang berusaha mewujudkan ketaatan total kepada Allah SWT dan menyerukan penerapan syariah Islam secara kafah dilabeli sebagai kelompok radikal. Mereka dimusuhi dan diperlakukan semena-mena. Sebaliknya, orang-orang yang menyerukan sekulerisme diberi panggung dan disanjung-sanjung. Itulah sebabnya, meski setiap tahun ibadah puasa Ramadan dilakukan, tapi nyatanya tidak berpengaruh bagi negeri ini. Tak kunjung membuat bangsa ini makin bertakwa kepada Allah SWT. Puasa yang dijalankan gagal menjadi perisai yang melindungi diri dan masyarakat dari berbagai kemaksiatan. Inilah yang diperingatkan Nabi SAW. Betapa banyak orang berpuasa yang hasil dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Imam adalah perisai. Selain itu, semua kerusakan juga terjadi akibat umat telah kehilangan perisai atau junah yang lain, yakni imam atau khalifah. Dialah pemimpin negara khilafah yang menjaga dan melindungi umat dengan penerapan ajaran Islam secara kafah. Keberadaan imam atau khalifah juga disebut Rasulullah SAW sebagai perisai atau junah, sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai, yakni seperti pelindung yang mencegah musuh dari menyakiti kaum muslim, juga mencegah sebagian orang dari kejahatan sebagian yang lain, memelihara kehidupan Islam, orang-orang berlindung kepada dirinya atau khalifah, dan gentar terhadap kekuasaannya. Perisai inilah yang sekarang hilang. Akibatnya kaum muslim kehilangan pelindungnya. Mereka teraniaya, negeri mereka tercabik-cabik, bahkan satu sama lain saling menyerang dan bermusuhan. Ironinya, mereka sama sekali tak pernah melakukan permusuhan apalagi mengorbankan peperangan terhadap entitas Yahudi yang menjajah negeri Palestina. Akibat ketiadaan perisai ini pula, umat kehilangan rasa aman dari berbagai gangguan. Tak ada lagi yang melindungi kehormatan, harta bahkan jiwa mereka. Kita menyaksikan bagaimana perampasan harta seperti lahan warga oleh korporasi, penguasaan sumber daya alam oleh swasta asing dan asing, bahkan penganiayaan dan pembunuhan yang menghilangkan nyawa muslim yang tak berdosa. Pantas jika Imam Al-Ghazali sampai mengatakan bahwa agama dan kekuasaan bak saudara kembar atau tak boleh dipisahkan. Beliau pun menyatakan, agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Apa saja yang tidak punya pondasi akan hancur dan apa saja yang tidak punya penjaga akan hilang. Sayangnya juga khilafah yang menjadi pelindung umat telah dihancurkan oleh Inggris lewat bantuan kaki tangan mereka Mustafa Kemal, seorang Yahudi pada 3 Maret 1924. Berarti selama lebih dari 1 abad, kaum muslim tidak memiliki kekuatan yang melindungi mereka dari berbagai serangan dan kekacauan. Tak ada juga yang mendorong mereka untuk mengalami berbagai tikaman dari musuh-musuh mereka. Yang lebih menyedihkan, para penjajah berhasil melakukan monsterisasi ajaran Islam, termasuk khilafah sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Akibatnya, umat takut dan menjauh dari agamanya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi risalah mulia ini, kecuali mengambil sedikit yang dianggap cocok dan menguntungkan mereka. Khatimah. Wahai kaum muslim, bukankah sudah saatnya kita memperbaiki kualitas puasa kita? Tidak lain agar terwujud ketakwaan yang hakiki dan menyeluruh dalam diri kita. Untuk itu, mari kita menjadikan Ramadan kali ini untuk memulai perubahan menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa, yang siap menjalankan dan menegakkan syariat Allah SWT secara kafah. Tentu dalam institusi khilafah,
Sebabnya, hanya dengan khilafahlah segenap ajaran dan hukum-hukum Islam dapat terlaksana sempurna. Wallahu a'lam bishawab.